Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari apa tak Kamis ya? Ya. Terus untuk nyampe ke akhir bulan itu kita masih berapa minggu lagi? Dua minggu lagi. Oke, sepertinya 2 minggu itu yang 1 minggu kita akan buat pengulangan materi sama ulangannya. Tapi yang jelas hari Senin kita akan ulangan. Terus habis itu kita akan mengulang lagi materi sampai akhir bulan. Nanti kenapa Bapak ulang lagi? Takutnya nanti kalian udah lupa. Terus terus dino bulan apa kuwi? Maret ya? Maret kita mulai tanggal 1 kita PTS. 1 tahun. Kita ujian selama 1 tahun. Sudah hidup. Kamu mau hidupmu cuma 1 tahun lagi? Baik. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari kata ganti dan kata sapaan. Apa tuh kata ganti itu? Halaman 157 sama 158. Kata sapaan itu apa toh? Salah satu ibadah sunnah, secara pribadi maupun ikhlas. Kata sapaan itu kata yang digunakan untuk menyapa lawan bicara. Oh, kalau kata ganti itu hanya untuk mengganti kata sapaan di depan itu. Tuh, kata ganti sama sapaan itu hakikatnya itu fungsinya sama, untuk nyebut orang. Jadi kalau kata ganti itu kan ada 3. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama pun dibagi menjadi 2, tunggal dan jamak. Kalau kata ganti orang kedua juga sama, tunggal jamak. Kata ganti orang ketiga juga tunggal jamak. Nah, kalau sapaan itu biasanya mengganti kita, misalkan Bapak berbicara dengan kalian. Kalian nggak akan menyebut Bapak itu dengan kata ganti kamu, ya kan? Nah, itu karena nggak sopan, makanya ada kata sapaan itu tadi. Ya, digunakan untuk menyapa lawan bicara. Jadi kalau kalian ngomong sama Bapak, kalian ngomongnya kata sapaannya apa? Pak, ya. Kalau Bapak ke kamu bisa nak, bisa dek, bisa mbak, gitu ya. Dek Olip, loh, boleh Pak Ilio lucu. Mbak Olip, Mas Nizar, Dek Nizar, walah Dek Nizar, ya kan gitu. Jadi ingat kata sapaan itu yang contohnya bapak, pak, bu, ibu, kakak, kak, adik, dek, mas, tante, om, pak de, bude, bule, pak le. Itu semua kata sapaan ya. Biasanya menunjukkan kekerabatan kalau itu. Terus tuh di sini ada tuh kata jenis contoh apa sih? Kata sapaan ya. Kata sapaan itu nama kecil Ali, Tuti, Mary. Terus kekerabatan bapak, ibu, paman, bibi, kak, adik, ya kan, kekerabatan. Yang ketiga itu gelar, tua, nyonya, datuk, bung.
Kalau nama keluarga atau marga, Hasibuan, Sungguh, Lubis. Nama kekerabatan, Bapak si Ali, Ibu si Tuti, Nenek si Sahat. Bung itu cara-caranya bro. Nanti bro, Kayak gelar Bukan gelar. Oh, kalau gelar itu tuan. Tuan misalnya kalau di dalam buat nulis obat, itu kan biasanya tulisannya tuan. Nah, ya kan? kalau Bung Karno itu apa? Ya itu Bung Karno. Bro itu bro. Ya. Makanya ada Bung gitu loh. Bung itu kayak saudara gitu loh. Saudara Tommy, saudara Nafis, nah gitu loh. Tapi Bung itu untuk cowok, ya. Kalau rumah Nggak ada. kering. Datuk itu kalau nggak salah dari Sumatera Barat kalau nggak salah. Datuk. Bukan. Datuk itu bukan. Yang ini loh. ngomongnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki. Tapi berpanditi. Itu ya. Hasibuan apa? Ada yang ingin kalian tanyakan nggak ini yang apa kui kata ganti? Kata ganti, kata sapaan ini ya, ini sapaan ini. Paham ya? Kalau sapaan itu bagaimana? Nah, sekarang kita ke kata ganti atau kata ganti orang atau pronomina persona. Nggak ada singkatan. Itu kata ganti orang itu nama lainnya pronomina persona. Pronomina itu kata ganti, persona itu orang. Nulisnya gini aja. Kata ganti orang satu ini nanti dibagi tunggal jamak. Nanti ada berapa? Gitu aja nulis ya, nggak usah repot-repot. Jadi ketahuan, kelihatan. Pronomina persona itu sama aja di sini. Pronomina persona. Kata ganti orang. Kata ganti orang. Pronomina itu kata ganti. Persona itu orang, ya. Dipahami. Pronomina kata ganti, persona kata orang. Kata orang. Pronomina kata ganti, persona itu orang, kata orang. Nah, yang tunggal itu, kalau yang pronomina persona pertama atau kata ganti orang pertama itu tunggalnya itu aku, saya, daku, hamba. Pokoknya yang berkaitan dengan diri sendiri. Jamak itu berarti Kita. lo aja kali gua enggak, ya kan? Ya kita. Terus kami, tuh ya itu jamaknya. Mereka kan dia. Ketiga jamak. Pak, kami kita tuh namanya Sama. Pokoknya gampang. Antara aku dan kamu Iya. menengasi. ada di dalam Antara aku dan kamu ada dia. Ada siapa? orang tiga. Jadi gini, aku, kamu, dia. Gitu aja. Paham ya? Untuk gampangnya ya, aku, kamu, dia. Antara aku dan kamu ada dia, udah selesai. Gampang ingetnya gampang kalau pengen ingetnya itu.
Terus kata ganti orang kedua yang tunggal itu ya kamu, engkau, kau, dikau, anda. Pokoknya yang buri-buri kau itu Ini ada anda. Anda nggak ada kaunya. anda tok. Sama kamu? Itu Kamu, kamu, anda, di kau, engkau, kau itu semuanya Sama. tunggal, kata ganti orang kedua tunggal, ya. Paham? Terus kalau jamaknya itu kalian, kan nggak mungkin toh. Mereka kan ya lucu ya, toh. Makanya bapak kalau manggil semuanya kalian. Sekarang coba buku kalian, coba buka buku kalian kan gitu. Nggak mungkin. Coba kalian buku mereka lah. Kamu buka buku kelas 8. Diantem itu. Terus intinya gampang. Kalau orang pertama itu berarti yang berbicara. Orang kedua itu yang diajak bicara. Orang ketiga yang dibicarakan. Diomongi, digibah intinya. Itu loh intinya gampang kan. Paham ora iki, Dan? Insyaallah. Ajis paham ora, Ajis? Kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Tunggalnya dia, ia, beliau. Misalkan kita lagi omong-omongan. Oh kalau dia anak kelas 8. siapa Pak? Nah, siapa? Mas Aziz? Apa Mas Mazal? Mas Satria. Ya. Enggak salah lagi. Ya kan? Salah kalau kamu nolak, ya kan? Gimana? Apa lagi? Mbak, itu mau dapat yang Kita kalau ada kita kan serius. Nggak apa-apa. Mas Satria saya tadi bagus kok. Bagus ya. Ganteng. Kalau jamaknya mereka, ya. Kenapa nggak kalian? Kalian kan juga orang kedua. Tapi kan juga karena apa? Karena yang dibicarakan bukan yang diajak bicara. Misalnya kalau kamu mengajak omongan si ini yang ngomongnya kalian bukan mereka kan gitu kan. Kamu ngomongnya ke beberapa orang ini. Kecuali kalau kamu sama mereka semua itu ngomongin bapak, nah itu baru sama teman-teman bapak itu baru namanya mereka. Paham ya? Intinya orang kata ganti orang pertama itu ya tunggalnya aku, saya yang berkaitan dengan diri sendiri. Jamae kita, kami. Kalau orang kedua itu yang berkaitan dengan lawan bicara kamu. Kamu, kau, anda, dikau, kau. panjenengan Itu bahasa Jawa. tapi mana Terus jamae kalian. Kalau orang ketiga ini yang dibicarakan berarti di luar antara kita semua ini. Dia, ia, beliau. Jamae mereka. Jamaah itu apa tahu? Jamaah itu orang banyak. Lebih dari satu. Satu aja. Dua itu udah bisa. Kalian berdua, kan? Pokoknya jamaah itu lebih dari satu. Kalau tunggal itu berarti cuma satu kan gitu. Misalnya kamu nyebut kakak kelasmu satu orang Gilma, itu ya dia tok, ojo mereka.
dia, iya atau beliau. Tapi kalau Rasya, Hilma itu mereka. Itu. Terus kalau Satria sama Nafis itu mereka ya. Paham ya? Iya, Pak. Ini contoh. Lah kok merah? Lah kok merah? Lah kok merah? Jangan sebentar. Jangan suka menunjuk orang lain, ya. Jangan suka menunjuk orang lain. Emang Bapak nunjuk? Pak itu nggak dibalas, Pak. Enggak. Ya untuk hiburan aja lah. Yes, Bapak, yes. Emang kenapa, Pak? Ya main rasa paneng, gitu loh. Jadi kalau nunjuk orang itu satunya ke orang yang kalian tunjuk. Nah, sing siji orang lain loh lagi ngene. Nah, ketemu itu ngene ya, tapi kayak pendel. Ya kan? Ya. Makanya kalau nunjuk bis itu jangan satu, 5-5-nya ya. Nih, kan ketahuan, tapi nanti kayak orang stres kan gini. Nah. Jangan suka menunjuk ya. Kalau ngomong. Oke, baik. Itu tadi kata ganti ya. Paham ya? Nah, kalau ini tadi kata sapaan udah. Nah. Sekarang ayo kita latihan halaman 158 itu. Itu kalimat nomor 1 yang kami beritahukan sama kalimat nomor 2 kegiatan ini kami laksanakan. Sama kalimat nomor 3 berkaitan dengan hal tersebut. Itu kata gantinya untuk kalimat nomor pertama itu apa? Kalimat nomor 1 itu apa? Kami. Lu aja kali gua enggak. Kami kita. Oke. Kami kita. Kata sapaannya apa lagi? Pak aye. Ya. Ya. Oke. Terus yang kalimat nomor 2 itu kata gantinya apa? Kami terus kami dan mereka ya. Kata sapaane? Neng pora. Kenapa nggak ada? Oh iya. Oke, kalau yang C, kami terus yakin. Kata sapaane? Oke, bapak, ibu, wali murid, putra putri. Situ ya. Paham ya? Pokoknya kata ganti itu sing aku, kamu, dia, aku ya. Kalau sapaan itu biasanya kekerabatan, gampang itu bapak, ibu, adik, tuan, nyonya. Kalau marga ya sibuan. Terus nek nama kecil ya Ali, Tuti. Kalau nyebutnya nama langsung itu berarti nama, berarti kata sapaan ya. Nama kecil ini, nama kecil Ali, Tuti, Mari. Baik, untuk materi kali ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada yang belum paham kalian bisa tanya
langsung japri ke WA Bapak. Perlu diingat, hari ini kita hanya membahas kata ganti orang dan kata sapaan. Perlu diingat lagi, kalau kata ganti orang itu ada 3. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama dibagi tunggal dan jamak, kedua tunggal dan jamak, ketiga tunggal dan jamak. Contohnya kalian bisa melihat di halaman 157. Kalau kata sapaan itu biasanya berkaitan dengan nama kecil, kekerabatan, gelar, nama keluarga atau marga, hubungan kekerabatan. Umumnya itu yang sering kita temui itu bapak, ibu, om, tante, kakak, adik, itu biasanya yang kita temukan. Tuan, nyonya, datuk, bung. Kalau datuk, bung ini jarang. Sibuan atau marga. Kalau marga itu ya, kalau kita biasanya hanya berbicara dengan yang memiliki kekerabatan seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu biasanya kita bisa memanggil sapaannya itu dengan nama marga, terus hubungan kekerabatan dengan nama seseorang. Itu kalian bisa melihat contoh kata sapaan itu di halaman 158. Mengapa ada kata sapaan dan kata ganti? Karena dengan adanya kata sapaan ini kita dapat lebih menghormati, karena dengan adanya kata sapaan ini akan terlihat tata krama dalam berbahasa kita. Gak mungkin kita berbicara dengan orang yang lebih tua itu memanggilnya kamu, lo, gue, kan gitu. Makanya ada kata sapaan untuk bapak atau ibu untuk yang lebih dituakan, kakak atau adik untuk yang lebih tua, lebih muda, kan seperti itu. Jadi intinya kata ganti dan kata sapaan itu hakikatnya sama fungsinya untuk menyebut orang, tapi dengan adanya kata sapaan ini kita bisa lebih menonjolkan sisi tata krama kita ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.